makanya mulai wanita ibu-ibu anu bagi kaum KB. Udah semuanya? Udah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 12 Yusuf ayat 22. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi diberikan ilmu dan kecerdasan. Hikmah itu kecerdasan ya. Diberikan ilmu dan kecerdasan kepada orang yang berbuat baik. Tak kala dia dewasa nih. Dewasa menurut kita kemarin-kemarin perempuan mamens, laki-laki mimpi basah gitu ya. Ternyata bukan itu mah kematangan organ tubuh. Ya. Menurut Allah mah baca Arabnya dikit. Arabnya baca dikit. Nah, Pak. Arabna. Balago. Jadi akal balik itu bukan dewasa udah men atau laki-laki itu ya, tetapi ketika dia bisa membedakan yang halal yang haram, ketika bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itulah akal balik atau dewasa. Nah, bukan dewasa secara organ tubuh itu mah ya. Jadi dewasa secara berpikir, iya mah baik, ini mah buruk, ini mah halal, ini mah haram. Itu ya. Tapi kalau manusia sudah tua belum bisa membedakan yang halal yang haram, itu mah akal balik itu mah udah kematangan. Ya. Gitu. Terus kalau pisan eta pikiranna ya. Eta nu budakeun keneh. Busuk. Dewasa dasarna kebudakeun kenehnya. Itu bukan akal balik, itu mah udah balik lagi ke buruk, ke kecil gitu ya. Jadi akal balik secara Quran mah tak kala bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, kalau secara organ tubuh yaitu kematangan kalau wanita ditandai dengan menstruasi, laki-laki seperti itu ya. Nah, maka oleh karena itu kita butuh ilmu tidak? Butuh. Terutama ilmu akhirat. Da ilmu dunia mah gampang, Bu. Tinggal ibu SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi ilmu akhirat. Begitu meninggal bukan disebut S1 almarhum ya. Tapi apa? Almarhum saja atau almarhumah. Ya. Tapi kalau Quran sampai kembali kepada tanya nanti ya. Jadi yang butuh ke Allah siapa? Kita. Jadi siapa yang harus nyari? Kita. Siapa yang harus berkorban? Kita. 35-15. Anjali. Jadi kamu buat aku Anjali. Oh, udah benar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 35 At-Tathir ayat 15. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Dan Allah dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, Maha terpuji. Jadi siapa yang belum Allah? kita. Siapa yang ngejar dia? Kita. Jadi ibu rek ngaji, mangga, bade moal, mangga. Da Allah mah teu butuheun. Allah mah teu butuh sogokan. Teu butuheun harta ibu, teu butuheun jabatan. Butuh mah ka abdi cek Allah teh teangan teu mah sok mangga di bumi. Ngalamun gering tong aung-aungan gitu. Allah tulungan Allah. Cek Allah teh. Rek tulungan kumaha? Keur senang teh inget ah. Padahal yang kasih rezeki siapa? Wah, ieu mah ieu teh tangan teh nu mewah teh nya, padahal begitu tanda cengklak baru-baru pakai gelangnya Bu, itu bisa gitu ya artinya. Jadi kita yang butuh kepada Allah, maka carilah Allah melalui informasi ayat-ayatnya ada ya. Nah, jadi Allah bilang kalau kamu butuh Allah cari, kalau tidak apa-apa. Kamu beriman boleh, tidak beriman juga nggak apa-apa. Allah bilang 4:170. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 170. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya milik Allah lah
apa yang di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Yang dipanggil siapa itu? Manusia. Manusia. Jadi manusia itu ada di mana? Di bumi. Jadi orang Kristen manusia bukan? Manusia. Ya. Jadi ini berlaku buat seluruh manusia. Umat manusia. Hai manusia, telah datang Rasul kepadamu. Sudah datang belum Muhammadnya? Sudah. Ya. Dengan membawa apa? Para nabi bawa sudah datang belum Qur'annya? Sudah. Kalau kamu beriman, Allah bilang boleh. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Jadi kalau begitu, boleh nggak kafir kepada Allah? Boleh. Boleh. Pilihan. Kalau mau beriman? Boleh. Nah gitu ya. Terserah lo berarti kalau gitu, udah maksa Allah mah rek beriman mah enggak apa-apa. Kan derita loh cek Allah. Karena terserah. Nah, saya tanya sedikit kafir ya. Ini di masyarakat kita kafir itu non Islam. Yang lele lah gitu ya. Nah, kafir menurut Quran tidak mengikut kepada Quran itu kafir. Secara bahasa, kafaro, tertutup ya. Jadi kita tidak membicarakan di luar non muslim. Itu mah biarkan urusan Allah dan kita mah nggak kuasa. Iya. Ya, tidak bisa kita mengislamkan orang atau mengeluarkan orang dari Islam. Yang dimaksud kafir di dalam Quran adalah yang tidak mau tunduk kepada ayat-ayatnya. Itu kafir ya menurut Al-Quran. Kalau kafir menurut manusia itu persepsi manusia, silahkan aja ya. Kalau kafir kepada ayat Allah, jadi kalau gitu banyak nggak orang Islam yang tidak mau ke Quran? Kafir secara bahasa itu kafaro. Kafaro itu tertutup, ingkar gitu ya. Jadi kita kafir, jadi kita mah Islam, orang terkafir, bukan. Kafir secara bahasa tertutup untuk menerima aturan Allah. Itu kafir namanya ya, gitu. Ya, kafir bukan kafir di sana. Kita nggak bisa ngitung iman orang ya. Jangan karena lihat saja diri kita sendiri sampai jauh berapa kita beriman gitu. Amalun. Nah, itu ya. Benar, Bu. Ya. Tidak merhatiin orang mah. Capek, Bu. Yang penting kita mah empati aja ya, Bu ya. Ya. Empati. Ada bahasa gini. Ayeuna teh mana teh ngaji. Baheula mah bla bla Ya, itu mah nggak boleh ya. Iya, Bu, orang mah udah ngaji, mana masih keneh we nunjuk batul. Nah, begitu. Kemajuan. Heeh. Mana mah bla 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 gitu. Hari orang mah geus berubah, hari dia mah hayu we ngitungin amal orang. Nah, kadang-kadang suka gini, Bu, ke saya nih. Dulu mah Badung, bukit ulin, suka ngajahit gitu. Kan orang tuh ada mikirnya ya. Masih bagus, Bu. Saya mah. Nah, ini dia aku. Maafkan ya nih. Dulu aku manggilnya dia Hani Badung. Oh, gitu ya. Badung naon sih ulin lain? Enggak, kan waktu SD. Tuh, Dia curhat. SMP. Curhat. Dia mah itu karena BK. Bukan. BK apa sih? Enggak. Bubur kacang. Bubur kacang? Enggak, masalah gini, Bu, maaf ya. Ini mah suka Ngabuli. Istilah kalau dalam rumah tangga kan ada broken home. Kata ibu kan Bu. Nah, ya kalau diceritakan pasti panjang Panjang, dari benar. atas. Ya. Jadi kalau orang kan Sejak kawan aku tahu. Iya. Jadi menilainya teman-teman itu sepintas, tapi Tapi nggak nggak dari tahu. ininya gitu. Nah seperti barusan, dulu kan nggak jelas ya. Orang kan ngeri dengarnya. Nah seperti ini harus dimusnahkan. Jangan. Dia makhluk langka itu. Kebiasaan, biasa kan orang kan lagi galau Apa tadi minta misalkan. maaf ya? Enggak, lagi galau, keajak setan, kabar-kabar gitu kayak. Tapi kan Bu, kita jangan mau- takut. Iya. Ibu begini ya, kalau saya nih. Jangan pernah takut tentang masa lalu kita walaupun hitam. Tapi lihat hari ini. Orang lain masih keneh begitu. Nah itu mah yang parah Jadi bangga, Bu. mah. Ye, daripada ayeuna mantan ustad. Atau mantan preman atuh. Iya. Ayah pensiunan gitu. Jadi gitu ya. Jangan malu, Bu, kalau ada yang ceritakan dulunya si Ba. Enggak malu soalnya punya dulu papih kawin wae misalkan. Saya cicing jeung indung tere, indung saya di mana. Nah, Ibu dengarnya ngeri nggak Bu ya? Oh ini mah Bu, kenapa bisa begitu? Ya, Saya masuk selesai kepolisian itu. Nah, itu Kang Bully Bu, itu kan dosa ya, Kang Bully ya. Maafkan. Tapi ketika si kita menerima dengan seserian, Iya sih, nggak apa-apa biasa Bu ya. ya nggak apa-apa. Biasa. Kalau saya tuh gini, kalau ada yang bilang gitu, saya, oh iya ya. Bukan suatu penghinaan. Enggak, Bu, jangan takut, Bu, masa lalu kita hitam. Iya. Masa lalu adalah hak kita. Iya. Hari ini hak kamu boleh lihat aku gitu. Nah, itu. Kalau masa lalu tuh hak kita. Semua orang pasti punya masa lalu pasti Wah, ya. ini hijrahnya udah beda-beda. soleha banget ini mah dia. Amin ya Allah. Bangga bela. Saya diarah. Tapi dia tahu kecil nah aku gitu sih ya teh.
Ya, jadi begini, jangan pernah takut, malu sekelam apapun masa lalu kita. Itu adalah proses menuju kebaikan. Yang penting kita sadari, dan semua orang juga nggak ada yang baik-baik saja. Oh iya. Tidak ada yang sempurna. Mother, Tapi for children. Jadi intinya gini Bu, kita kan punya pengalaman hidup masing-masing dari belakang ya. Ya buat kedepannya buat cerminan. ya itu masa Kenapa lalu kita adalah punya- cerminan ke depan. Baheula teh saya teh salahnya di ini, jangan sampai nginjek lagi ke sana gitu. Kan Pembelajaran. nggak mau seperti itu, nggak mau jadi anak tiri, nggak mau jadi anak mamana di mana-mana, Tapi nggak mau. sukses hari ini karena masa itu kan. Ya. Belum tentu kalau Ya. masalah itu tidak Anak tiri, terkena. itu jadi Tahu jadi sadar. Coba ceritain orang sukses. Bu, orang sukses tidak ada yang tidak menderita masa lalunya. Dia berhasil sukses melalui berdarah-darah istilahnya begitu ya. Jadi jangan pernah takut Bu masa lalu. Jadi kita teh jangan apa nih kalau zaman sekarang teh image jaga image. jaga ya. image, Ah, tapi nggak malu. Buru lah nyantai aja. Nah kita juga nggak tahu masa lalu dia. Iya. Kita mau jelek juga udah sekarang aku udah berubah gitu. Gitu kan istilahnya. Jadi jangan malu jangan malu tentang masa lalu kita yang kelam. Itu proses hari ini kita ada ini karena dalam masa lalu. Ya kan? Kita punya pengertian tuh karena masa lalu. Gitu. Jadi ulah itu sok suci nggak usah. Tapi kadang-kadang orang bangga dengan orang mah berubah. Jadi kayak gitu. Itu mau ditanyakan itu mah. Dengan bangga nasi mana berubah sih. Orang mah berubah kieu we kan. Itu parah, itu begitu lebih parah. Tapi kadang-kadang Bu ada yang bangga dengan aibnya, menceritakan seenaknya itu nggak boleh kan? Anak kata Allah tutuplah aibmu. Gitu kan. Ceritakanlah pada tempatnya, Ya. psikolog boleh, orang-orang terdekat yang bisa memberikan solusi. Misalkan ibu bertemu suami, nyanggu sih cerai jeung suami, tahu lah gitu. Kayak batur. Nah, batur, ulah. Yang mau bisa memberikan jalan tengah, gitu, memberikan inspirasi, yang memberikan solusi. Nah, gitu ya. Bukan setiap saat kita cerita ke sana kemari, itu karena beban juga ya. Karena beban juga. Kalau udah diceritakan itu 50% beban kita keluar, plong. Kalau ditekan itu kan tekanannya sangat tinggi itu, seperti gas. Kalau dia dikurung di tempat yang nggak ada udara bisa meledak ya, bisa stres, bisa depresi, ya masuk ke apa namanya yang paling tinggi itu skizofrenia. Kamu nggak suka seserian sorangannya, yang ulahnya. Nah gitu ya. Jadi maksudnya kita berpacu ke masa lalu itu agar kita lebih hati-hati ke masa depan. Jadi yang indahnya masa lalu nikmati alhamdulillah, yang jeleknya ya sudah, gitu aja gitu. Jangan diulang lagi. Ya udah sekarang mah keberadaan kita hari ini adalah berkat masa lalu. Ya. Jadi akal secara Kami nggak jelas ke sini jentrek. Ya kan tapi masalah dia kan Kayak saya ya sudah, ya lucu. Lucu tahu Terus nggak? tidak bandar narkoba. tadinya bunda gegaronan tong di edit bunda di kulit Aing banyak teh buduk aku mah buduk gitu baheula lain. Bandar narkoba. Coba sih ada. Sik, yuk yuk. Kemana? Apa nih mah? Kelirnya. Yuk, cek. Kali masa ngopi di warung. Ah, pokoknya si Botin lah lucu ya pokoknya. Kita penting ya. Oke, balik sini ya. Jadi kalau kamu kafir boleh tidak? Boleh. Kalau kamu beriman, itu lebih baik kalau bilang gitu. Karena tempat kembali cuma dua ya Bu ya, nggak ada yang gantung nih. Kalau neraka full berarti melanggar aturan Tuhan. Kalau mau ke surga full aturannya kerjain 90%-nya dikerjain ya gitu. Jadi nggak ada yang tengah-tengah nih. Toge ke surga embung, ke neraka embung. Ke surga hayang, ke neraka embung. Nggak bisa. Kalau 99% harus ada aturan Allah yang mengantar kita ke surga. Dia nggak bisa paru-paru ke surga, tapi pegawaian ke neraka ya nggak bisa, nggak nyambung ya. Nyambung bisa. Maka kalau kamu kafir boleh. Apa 39 ayat 7. 39. 39 ayat 7. Mau kafir boleh, mau beriman boleh.